Ini sudah bekas pruning, potes pucuk. Memang waktu itu kami sarankan untuk alpukat cuba lebih sering potes pucuk. Contohnya ini, ketika ini tidak dipotes maka dia akan manjang terus, nggak akan bercabang. Akhirnya ketika dipotes, tujuannya potes memang berhasil akan membentuk cabang dua seperti ini. Ini lagi, ini sudah cukup panjang, nanti dipotes. Ini juga dipotes. Nah, ini alpukat Mickey, percabangannya banyak. Ini hasil dari setelah dipotes bagian ujung, itu percabangannya langsung 1, 2, 3, 4, 5 naik sebanyak ini. Nanti setelah ini nanti kita ujungnya dipotes juga agar percabangannya ini juga membesar. Jadi bagi Anda yang tanam alpukat kayangan, memang karakternya seperti ini, pertumbuhannya sangat cepat, melesat, dan bahkan pemilik pohon sempat mengira bahwa apakah ini batang bawah dari batang bawah. Tidak, ini memang alpukat kayangan. Yang kedua, apakah Mickey pertumbuhannya terhambat atau lambat? Enggak, ininya yang terlalu cepat. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Ini kali ini kita akan mencoba membandingkan pertumbuhan dari beberapa pohon alpukat yang berbeda varietas di lokasi yang sama, perawatan yang sama, perlakuan yang sama, dan usia yang sama, yaitu 1 tahun 5 bulan. Ini adalah alpukat Nicole. Alpukat Nicole dari Pak Evelyn yang ditanam ini di sekitar 600 mdpl. Seperti ini bentuknya. Ketika percabangan awal batang utamanya itu bisa kokoh, maka pertambangan bisa bagus. Dan namun untuk alpukat Nicole ini kebanyakan daun atau tangkainya itu agak panjang dan agak kecil dan lentur sehingga banyak yang turun. Ini contohnya. Ini juga terjadi di pohon kami yang sudah besar, itu juga banyak yang turun seperti ini, tidak naik. Nanti beda lagi dengan Sap 034, beda lagi nanti dengan Cuba, dan beda lagi dengan Boot 7. Ini lagi contoh, bahkan sampai ini padahal cabangnya lurus ya, anak cabangnya itu lurus, tapi sampai ujung turun ke bawah. Memang ini karakter dari alpukat Nicole. Ini berhubungan nanti dengan pruning, karena di pruning itu kita tidak bisa menyamaratakan harus seperti ini. Itu sangat kondisional. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Dan terus ikuti channel kami. Ini kita akan turun, dan ini masih di baris Nicole, karena memang satu baris ini dari depan sana, sampai ke sana 50 pohon alpukat Nicole, 2 baris ini ya. Ini. Dan kita turun, ini alpukat Mickey. Beda sekali ya, alpukat Mickey jarang sekali yang tangkainya turun. Rata-rata alpukat Mickey tangkainya turun ketika untuk mengisi ruangan yang kosong. Contohnya ini ketika ruangan sini kosong, ini turun, kemudian ini agak turun dan ini naik. Biasanya nanti ketika yang sangat bawah, contohnya seperti ini. Ini ketika kita potong bagian sini, ini kan sudah turun mengisi bagian bawah. Ketika ini kita potong, biasanya dia ketika belum tua atau masih sangat lentur atau sangat muda, dia juga akan sedikit mengisi bagian bawah, penggantinya ini jadi agak turun sedikit. Ini juga nanti akan seperti itu. Namun kebanyakan alpukat Mickey rata-rata cabangnya tetap ke atas dan kokoh, dan ruas-ruasnya tidak terlalu panjang. Nanti akan kita bedakan dengan jenis kayangan dan yang lainnya. Ini masih alpukat Mickey, dan kita coba lihat alpukat Cuba. Ini adalah alpukat Cuba. Beda sekali bentuknya ya. Alpukat Cuba ini sangat agak susah. Alpukat Cuba ini agak susah untuk bercabang pendek-pendek. Jadi dia cenderung akan memanjang terus. Nah, ini. Nah, ini yang contohnya ini kelihatan sekali ya, memanjang dulu. Ini sudah bekas pruning, potes pucuk. Memang waktu itu kami sarankan untuk alpukat Cuba lebih sering potes pucuk.
Contohnya ini, ketika ini tidak dipotes maka dia akan panjang terus, nggak akan bercabang. Akhirnya ketika dipotes, tujuannya potes memang berhasil akan membentuk cabang dua seperti ini. Ini lagi, ini sudah cukup panjang, nanti dipotes. Ini juga dipotes. Ingat, untuk pemotesan ada caranya, nanti kita share di video selanjutnya terkait pruning itu. Ini udah saatnya dipotes di bagian ujung, biar nanti bisa bercabang-cabang. Itu ini karakternya alpukat Juba akan terlihat sekali ini. Ini alpukat Juba. Kelihatan, Pak. Ini cabangnya panjang-panjang. Ini ketika kita tidak potes maka pertumbuhannya akan naik terus. Memang untuk alpukat Juba, bagi teman-teman yang menanam alpukat Juba nanti bentuknya seperti ini. Berbeda dengan alpukat Mickey tadi, berbeda juga dengan alpukat Nicole. Ujungnya akan naik terus panjang. Dan ruas antar daunnya itu pendek. Ini ruas antar daunnya itu pendek, pertumbuhannya juga agak sedikit terlambat dibandingkan Mickey, terutama karena pembandingnya yang paling ideal di sini Mickey, karena 80%-nya Mickey. Jadi alpukat Juba ini ruasnya pendek dan pertumbuhannya agak lama, berbeda dengan alpukat Mickey. Meskipun batangnya bisa besar seperti ini. Ini alpukat Juba daunnya seperti ini ya. Dan kita turun. Oh, mohon maaf, masih ada alpukat Boot 7 di atasnya itu, tapi tidak bisa kejangkau karena lokasinya agak naik. Namun sedikit kami jelaskan, untuk Boot 7 pertumbuhannya sangat bagus, percabangannya cepat, dan dia mudah juga bercabang, tanpa potes pun bisa. Namun akan lebih baik lagi jika kita perlakukan potes pucuk agar dia bercabang untuk alpukat Boot 7. Dan ini alpukat Mickey. Nah, ini alpukat Mickey, percabangannya banyak. Ini hasil dari setelah dipotes bagian ujung, itu percabangannya langsung 1, 2, 3, 4, 5 naik sebanyak ini. Nanti setelah ini nanti kita ujungnya dipotes juga agar percabangannya ini juga membesar. Ini alpukat Mickey masih sama dengan yang atas karena kebanyakan alpukat Mickey. Dan ini adalah alpukat yang beda lagi, yaitu alpukat Sub 034. Berbeda lagi dengan alpukat Sub 034, dia kalau kami mengamati itu lebih ke terlalu keberatan daun. Jadi hampir sama karakternya, cabangnya seperti alpukat Nicole yang dia agak panjang, namun tidak sampai lentur seperti alpukat Nicole. Dan karena daunnya lebar, besar, ini akhirnya agak berat. Jadi biasanya alpukat Sub itu dia agak melebar sendiri. Meskipun tidak kita bentuk untuk pohon alpukat Sub itu melebar, dia biasanya akan melebar sendiri. Dan ciri khas lain dari alpukat Sub adalah selain daunnya lebar, pupusnya seperti ini, seperti bayam. Dari kejauhan itu pupusnya seperti sayuran bayam, hijau, tidak ada merahnya sama sekali, dan lemes sekali, nggak ada kaku-kakunya. Panjang. Ini terbukti nutrisinya tercukupi, akhirnya cukup panjang tunasnya. Dan ini juga kami perlakukan untuk pruning karena agar percabangannya bisa terarah dan juga banyak cabangnya nanti. Ini alpukat Sub 034. Beberapa pohon itu bahkan harus dikasih penyangga. Dulu di awal-awal ini dikasih tarikan atau rafia untuk menarik. Kalau ini udah dilepas karena sudah jidat, tapi ini kemarin sempat banyak yang dikasih penyangga. Dan turun lagi, ini bawahnya masih sama, yaitu alpukat Mickey ini. Karena memang penanamannya adalah 2 baris itu alpukat X, kemudian alpukat Mickey, alpukat Y, alpukat Mickey, alpukat Z, dan alpukat Mickey lagi. Dan ini setelah alpukat Mickey di bawahnya adalah alpukat Kayangan. Nah, kalau ini pertumbuhannya istimewa sekali, pertumbuhannya sangat cepat sekali. Bahkan kami sampai khawatir apakah ini terlalu cepat. Dikhawatirkan apa? Di sini itu agak lereng, ketika angin kencang pohon tertiup cukup besar, dan ketika perakaranya belum sebesar atas itu kami takutkan nanti malah roboh. Karena ini kita posisi di atas ya, jadi kelihatan pendek. Jika kita lihat, oh sebelumnya ini
percabangan tunas barunya. Tunas barunya sepanjang ini. Selengan loh. Ini ciri khas alpukat kayangan, memang percabangannya panjang, cepat tumbuhnya. Ruas daunnya juga cukup panjang dibandingkan tadi, apalagi alpukat cuba. Bahkan dari alpukat Miki pun ruasnya lebih panjang. Dan juga kebutuhan airnya sangat banyak. Itu alpukat kayangan. Terkadang jika kita saat musim kemarau dan lupa menyiram atau kurang airnya, ini pohon atau tunasnya itu bisa kelihatan layu gini. Nah, itu menandakan bahwa kebutuhan airnya cukup banyak untuk alpukat kayangan ini. Ini kita coba turun. Ini tunas-tunasnya kemarin setelah dipotes ada 1 2 3 4 5. Nah, ini tingginya segini untuk alpukat kayangan. Ini alpukat kayangan juga, dan ini pemotesannya terlalu melebar sehingga terlalu berat. Bagian atasnya kosong sekali. Kalau yang ini butuh pruning atau pembiaran untuk cabang yang atas, karena ini terlalu pendek sekali. Atasnya kosong. Ini nanti dibiarkan untuk naik, dan kita harapkan di bagian sini juga ada naik. Ini alpukat kayangan. Ini di bawahnya juga alpukat kayangan. Tinggi sekali ya. Pertumbuhannya sangat istimewa untuk alpukat kayangan. Jadi bagi Anda yang tanam alpukat kayangan, memang karakternya seperti ini. Pertumbuhannya sangat cepat, melesat, dan bahkan pemilik pohon sempat mengira bahwa apakah ini batang bawah dari batang bawah. Tidak, ini memang alpukat kayangan. Yang kedua, apakah Miki pertumbuhannya terhambat atau lambat? Enggak, ininya yang terlalu cepat itu. Jadi memang karakter alpukat kayangan seperti ini tidak bisa menjadi pembanding untuk jenis alpukat lain. Itu saja beberapa jenis alpukat. Oh, contoh ini. Oh, itu di tengah ya. Udah agak susah, agak jauh. Terkait pruning nanti kita sampaikan selanjutnya. Dan itu saja dari kami. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Terutama mungkin bagi teman-teman yang punya alpukat jenis lain atau alpukat yang sama yang tadi kami review, bentuk figurnya dan kecepatan pertumbuhannya, bisa tulis di kolom komentar. Sekian, jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like. Terutama bagi Anda yang sudah tanam alpukat. Ini bibit buahku, mana bibit buahmu?